Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fadila Rijib dengan NIM 221424051. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 di Universitas Negeri Gorontalo jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang sering dianggap berat, tetapi sebenarnya sangat menarik dan penting untuk kita memahami bagaimana negara itu berjalan. Nah, yaitu ilmu negara sebagai dasar ilmu politik dan juga hukum. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena di dalam setiap persoalan yang terjadi di Indonesia, baik politik, hukum, maupun kebijakan publik, selalu ada akar yang sama. Bagaimana negara itu dipahami, dibentuk, dan dijalankan. Dan akar itu berasal dari ilmu yang menjadi dasar dari dua ilmu besar, yaitu ilmu negara. Nah, seringkali kita mempelajari ilmu politik hanya dari pemilu dan partai. Kita mempelajari hukum hanya dari pasal-pasal, tetapi kalau kita tidak memahami kerangka hubungan negara, maka kita hanya melihat kulit luar tanpa memahami struktur utamanya. Nah, dalam video ini saya akan membahas materi secara menyeluruh, sistematis, dan juga mendalam agar pemahaman tentang ilmu negara tidak hanya sebatas definisi, tetapi menjadi sesuatu yang benar-benar hidup dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu negara. Ilmu negara adalah cabang ilmu yang mempelajari negara secara umum, abstrak, mendasar, dan juga konseptual. Artinya, ilmu negara tidak hanya berbicara tentang negara tertentu seperti Indonesia atau Jepang, namun tentang apa itu negara secara universal. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa itu negara, mengapa negara dibutuhkan, apa tujuan sebuah negara didirikan, dan bagaimana bentuk negara yang ideal. Selanjutnya, apa unsur pembentuk negara, bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Karena sifatnya yang sangat abstrak dan juga konseptual, ilmu negara disebut sebagai ilmu dasar atau ilmu payung bagi hukum dan juga ilmu politik. Nah, tokoh-tokoh pentingnya itu antara lain ada Aristoteles, Plato, Rousseau, Kant, Hegel, Hans Kelsen, dan masih banyak lagi. Nah, mereka memberi sumbangan pemikiran seperti teori negara hukum, teori kedaulatan rakyat, teori pemisahan kekuasaan, teori perjanjian sosial, hingga teori konstitusi modern. Yang kedua yaitu ruang lingkup ilmu negara mencangkup 4 kajian besar. Yang pertama yaitu asal-usul negara, bagaimana negara itu muncul, adakah negara muncul secara alami tanpa merupakan hasil kesepakatan masyarakat. Ilmu negara mengkaji berbagai teori. Yang pertama ada teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori patriarki, teori organis, teori perjanjian sosial. Konsep-konsep ini berpengaruh besar terhadap sistem negara modern. Nah, selanjutnya yang ketiga, ilmu negara sebagai fondasi ilmu politik. Hubungan ilmu negara dan ilmu politik sangat erat, ibarat kerangka rumah dan aktivitas penghuninya. Sebelum mempelajari bagaimana kekuasaan dijalankan, kita harus mengetahui kerangka bangsanya dulu. Nah, ilmu politik fokus pada kekuasaan, kebijakan publik, konflik politik, partai politik, pemilu, hubungan internasional. Nah, tetapi semua aktivitas politik tersebut tidak mungkin dipahami tanpa memahami bentuk negara, sistem pemerintahan, sumber kedaulatan,
hubungan antar rakyat dan juga pemerintahan. Terdapat beberapa contoh konkret kenapa Indonesia menganut negara kesatuan dan bukan federal. Kenapa presiden dipilih langsung? Kenapa kekuasaan dibagi ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Jawabannya berasal dari teori-teori ilmu negara. Ilmu politik mungkin menganalisis siapa yang menang pemilu, tetapi ilmu negara menjelaskan mengapa pemilu itu ada dan mengapa ia diberi bentuk tertentu. Nah, contoh lainnya, ketika DPR membuat undang-undang, ilmu politik bisa menganalisis faktor-faktor politiknya. Tetapi, ketika ilmu negara menjelaskan atas dasar teori apa DPR memiliki kewenangan itu. Inilah sebabnya ilmu negara disebut sebagai fondasi filosofis dari ilmu politik. Dan bagian keempat yaitu ilmu negara sebagai fondasi ilmu hukum. Ilmu hukum tidak hanya berisi aturan, tetapi juga teori tentang bagaimana negara menciptakan aturan dan menjalankan kekuasaannya. Ilmu negara mempengaruhi bidang-bidang hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata negara. Ini adalah hubungan paling jelas, mulai dari bentuk negara, sistem pemerintahan, konstitusi, kewenangan lembaga negara, kedaulatan, hingga aturan pemilu. Semuanya berasal dari teori dalam ilmu negara. Hans Kelsen dan Hans Navinsky misalnya menyusun teori norma berjenjang yang menjadi dasar struktur sistem hukum kita. Dan poin yang kedua yaitu hukum administrasi negara. Ilmu negara menjelaskan apa itu pemerintah, bagaimana ia dibentuk, dan bagaimana batas-batas kewenangannya. Hukum administrasi mengatur pelaksanaannya. Dan yang ketiga yaitu hukum konsep negara hukum. Nah, ialah salah satu warisan ilmu negara. Prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, kekuasaan yang dibatasi, peradilan yang independen, semuanya berasal dari teori ilmu negara. Tanpa memahami konsep negara hukum, kita tidak bisa memahami mengapa Indonesia memiliki lembaga yang sama seperti MK. Selanjutnya yaitu bagian 5, relevansi ilmu negara di Indonesia hari ini. Banyak yang mengira negara hanya relevan pada masa kemerdekaan saja, padahal justru hari ini kita paling membutuhkannya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, perubahan undang-undang yang kontroversial. Setiap revisi undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan negara, seperti revisi undang-undang KPK, RUU Pemilu, dan UU IKN, tidak bisa dipahami hanya dengan analisis politik. Ia harus dipahami dari teori kekuasaan, teori negara hukum, teori pemisahan kekuasaan yang merupakan dasar ilmu negara. Selanjutnya, poin kedua itu hubungan pusat daerah. Isu seperti otonomi daerah, pemekaran provinsi, dana desa, kewenangan gubernur, kekuasaan presiden, semuanya berhubungan dengan teori bentuk negara kesatuan. Yang ketiga itu krisis legitimasi politik. Ilmu negara mengajarkan konsep kedaulatan rakyat ketika rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada lembaga negara. Maka teori legitimasi menjadi penting untuk dipahami. Dan yang keempat itu tantangan global modern. Negara hari ini menghadapi tantangan seperti globalisasi, keamanan cyber, perubahan iklim, migrasi, arus digital. Ilmu negara membantu menjelaskan bagaimana negara terus menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
Baik, sekarang kita telah masuk di bagian contoh. Saya menyajikan 3 contoh kasus nyata. Contoh kasus 1, revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, teori negara hukum. Selanjutnya saya akan masuk ke contoh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana ilmu negara berperan dalam memahami persoalan politik dan hukum di Indonesia. Kasus pertama adalah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Pada saat itu, revisi Undang-Undang KPK menyebabkan perdebatan besar di masyarakat. Sebagian menganggap revisi ini melemahkan KPK, sementara yang lain menganggap revisi diperlukan untuk menertibkan tata kelola kelembagaan. Namun, kalau kita melihat kasus ini dengan kacamata ilmu negara, kita akan menemukan hal yang lebih mendasar sebagaimana 2 poin. Yang pertama yaitu apakah negara menjalankan prinsipnya negara hukum. Di dalam teori Restart yang merupakan kajian ilmu negara, salah satu prinsip utamanya adalah independensi lembaga negara, terutama lembaga yang bertugas mengawasi kekuasaan. Revisi KPK ini menemukan pertanyaan, apakah independensi lembaga pengawas masih terjaga? Selanjutnya, apakah terjadi benturan kekuasaan lembaga negara? Ilmu negara mempelajari pembagian kekuasaan, perubahan kewenangan KPK juga mempengaruhi relasi antara lain Presiden, DPR, lembaga pengawasan, penegak hukum. Dengan kata lain, revisi tersebut tidak hanya masalah hukum positif, tetapi juga menyangkut teori pemisahan kekuasaan, teori negara hukum, teori kontrol kekuasaan. Semua ini adalah bagian dari ilmu negara. Melalui contoh ini, kita dapat melihat bagaimana ilmu negara membantu kita memahami struktur kekuasaan dan dasar filosofis dari proses legislasi yang terjadi. Lanjut di contoh kasus kedua, pemekaran Papua dan teori bentuk negara kesatuan. Contoh kasus berikutnya ini adalah pemekaran wilayah di Papua yang menghasilkan beberapa provinsi baru seperti Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan juga Papua Tengah. Kalau kita melihat kasus ini sekilas, mungkin hanya terlihat sebagai kebijakan administratif. Tetapi kalau kita melihatnya dengan perspektif ilmu negara, kita akan menemukan 3 konsep penting, yaitu bentuk negara, kesatuan dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi tetapi berada di pemerintahan pusat. Namun negara kesatuan juga memiliki prinsip seperti desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi daerah. Pemekaran Papua menjadi studi penting untuk memahami bagaimana negara kesatuan bekerja. Apakah pemekaran memperkuat pelayanan publik? Apakah pemekaran selaras dengan prinsip otonomi daerah? Apakah hal ini memperkuat integrasi nasional? Semua itu masuk dalam kajian ilmu negara. Lanjut, unsur wilayah negara. Ilmu negara mengkaji wilayah sebagai unsur utama negara. Perubahan wilayah, baik pemekaran maupun penggabungan, selalu membawa implikasi seperti politik, hukum, administratif, keamanan. Nah, yang ketiga yaitu teori kesejahteraan sebagai tujuan negara. Dalam teori tujuan negara modern, negara hadir untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, apakah pemekaran benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua? Melalui kasus ini, kita bisa melihat bagaimana ilmu negara tidak hanya berbicara soal teori yang abstrak, tetapi benar-benar relevan untuk kita membaca kebijakan publik.
Dan yang ketiga, contoh kasus yang terjadi memang sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Kasus ketiga ini adalah berbagai sengketa antara lembaga negara dan perintah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya sengketa antara KPK dengan Polri, DPR dengan Presiden, KPU dengan Bawaslu, atau kementerian dengan pemerintah daerah. Ini adalah contoh yang paling jelas bagaimana ilmu negara berperan dalam memahami struktur kekuasaan negara. Ini pun terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu teori pembagian kekuasaan atau separation of power. Yang kedua yaitu Montesquieu, yaitu menjelaskan bahwa kekuasaan harus dibagi agar tidak disalahgunakan. Tetapi dalam praktiknya, batas antara kewenangan lembaga negara sering tidak jelas. Di sini, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penjaga konstitusi. Nah, teori konstitusi sebagai norma tertinggi ilmu negara menjelaskan bahwa konstitusi adalah aturan dasar yang menentukan siapa yang berwenang, bagaimana kekuasaan dibagi, bagaimana lembaga negara bekerja ketika terjadi sengketa kewenangan. Mahkamah Konstitusi menggunakan teori-teori ini untuk mengambil keputusan. Dan teori terakhir yaitu kedaulatan rakyat. Perselisihan antar lembaga negara pada akhirnya kembali ke satu tujuan, yaitu menjaga agar kekuasaan negara tetap berada dalam kerangka kedaulatan rakyat. Kasus sengketa kewenangan menunjukkan betapa pentingnya ilmu negara sebagai dasar. Nah, terdapat beberapa poin lagi. Penataan lembaga negara, pembagian kekuasaan, mekanisme perlindungan konstitusi. Contoh ini sangat relevan untuk menggambarkan ilmu negara dalam praktik nyata. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan panjang saya mengenai ilmu negara sebagai dasar hukum ilmu politik. Nah, kita melihat bahwa ilmu negara bukan hanya ilmu klasik yang kuno, tetapi justru merupakan ilmu paling dasar yang membuat kita mampu memahami dinamika politik dan hukum modern. Semoga materi ini bisa membantu kita semua agar bisa melihat negara bukan hanya sebagai bangunan besar, tetapi sebagai sistem yang memiliki teori, fondasi, dan juga arah. Nah, sudah beberapa menit saya menjelaskan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Siti Fadila Enrijib, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.